Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas final saya yang dimana saya mendapatkan tugas final yaitu Project Block System, yang dimana pada catatan kali ini untuk CMS direkomendasikan menggunakan template seperti Stisla, admin LTI, ataupun template lainnya. Nah, sedangkan FI-nya terserah kita, yaitu istilahnya kreatif. Nah, di sini ada sistem requirement-nya. Pertama itu kita disuruh membuat 3 user level. Yang pertama yaitu ada admin, ada member, ada public user. Nah, di sini ada CMS modulnya. Yang pertama ada dashboard, artikel, kategori, subkategori, tag, dan user. Adapun FI-nya itu homepage, artikel list, artikel detail, member list, dan member detail. Selanjutnya ada sistem fitur detailsnya, di mana CMS modul yang pertama itu dashboard. Yang di dashboard itu kita disuruh menampilkan 3 artikel dengan jumlah like terbanyak. Yang kedua, tampilkan 3 artikel dengan jumlah komen terbanyak. Yang ketiga, tampilkan artikel yang paling sering dibaca. Yang keempat, yaitu tampilkan jumlah member user. Nah, pada CMS modul yang kedua yaitu artikel, di sini ada list, create, dan edit. Mungkin sama dengan yang di bawahnya, ini ada list, create, dan edit. Sama semua isinya. Kita bisa membacanya di sini. Terus kita lanjut ke bagian bawahnya, di mana FI-nya nih pada homepage menampilkan 5 artikel terpopuler, 5 kategori yang paling banyak, dan menampilkan 5 member yang paling aktif. Nah, pada artikel list menampilkan semua artikel menggunakan pagination. Yang kedua, artikel dapat difilter by like terbanyak, komen terbanyak, jumlah baca terbanyak, by member ataupun by date. Yang ketiga ada artikel detail, di mana menampilkan detail dari berita, dapat di like or dislike by member only. Setiap menuju ke halaman detail itu jumlah bacanya bertambah 1. Terus yang terakhir dapat dikomen oleh member. Nah, yang keempat ini ada member list, yang dimana member list ini dapat difilter by member paling aktif maupun by join date. Yang kelima yaitu member detail, di mana member detail ini menampilkan detail tiap member ataupun author. Nah, di sini ada user level authorization permission. Yang pertama, pada user admin bisa melakukan segalanya, mencakupi create, delete, ataupun update. Nah, pada member dan pada user member yang kedua pada user member dapat mengakses modul dashboard, dapat melakukan curhat di modul artikel, di modul kategori, subkategori, dan modul detect, dan hanya bisa melakukan read dan update di modul user. Nah, catatan untuk user member ini, untuk melakukan read, update, dan delete hanya bisa dilakukan ketika ia pernah membuatnya ataupun tidak bisa melakukan update pada yang buatan member lain. Artinya kita tidak bisa mengupdate postingan punya member lain. Nah, user yang ketiga yaitu public user, yang dimana kita bisa mengakses halaman homepage, bisa mengakses halaman artikel list, bisa mengakses halaman artikel detail, dan lain sebagainya. Intinya, pada public user ini hanya bisa mengakses, tidak bisa melakukan edit ataupun mengupdate atau terlebih lagi menghapus. Nah, mungkin langsung saja kita ke dalam codingannya. Nah, pada codingannya ini mungkin saya akan hanya sedikit menjelaskan isi codingan dari saya ini. Pertama, kita ke bagian env ini. Kita di sini bertujuan untuk melakukan penyesuaian dengan database kita. Di mana kita di sini menggunakan connection MySQL dengan hostnya seperti ini.
portnya juga seperti ini, kita sesuaikan dengan XAMPP kita. Terus di sini database-nya saya memakai block string system, yang dimana DB username-nya itu yaitu root dan passwordnya itu kosong. Mungkin saya akan jelaskan beberapa bagian dari controller karena di sini terlalu banyak controllernya. Ada artikel, ada banner, ada dashboard, ada footer, ada home, ada kategori, ada like dan lain sebagainya. Mungkin saya akan jelaskan sedikit saja bagian home-nya. Mungkin terlalu sedikit, mungkin kita cari yang banyak, yaitu mungkin bagian artikel. Di artikel ini pertama ada kelas artikel controller. Kita extend dari controller ini. Kita extend dari controllers, mana controllers? Dari sini. Terus di mana di dalam kelasnya ini dia ada public function construct. Yang mana this footer select content yang pertama. Terus ada public index, yang dimana public index ini ada variable footer, ada variable logo untuk menampilkan logonya, ada variable bannernya juga. Terus di sini ada fungsi untuk kalau kita ingin mencari sesuatu, misalnya kita ingin mencari sebuah sampul, judul, slug ataupun created ad. Nah, jika di sini apa yang kita cari itu tidak ada, maka dia akan memunculkan peringatan, yaitu post yang kita cari tidak ada. Terus di bagian else-nya ini ada variable artikel post select, terus menggunakan pagination 6. Terus search, lanjut kita di sini ada variable kategori select slug nama. Kita order by berdasarkan nama. Terus ascending yaitu menaik. Terus home-nya itu true, author-nya itu user get admin penulis. Admin penulis itu bisa update, create dan delete. Terus ada variable rekomendasi select, yang dimana rekomendasi ini kita select ID-nya, ID postnya. Terus kita pagination 3. Terus kita kembalikan view artikel / index, kita compact artikel dan seterusnya. Terus lanjut di sini ada public function artikel bagian slug tentunya. Sini ada variable footer, logo, artikel, kategori. Jika ingin mengubah logo, maka akan select gambar. Terus artikel, jika ingin memilih sebuah artikel, maka dia akan spesifik, misalnya ID judul, konten, ID kategori dan lain sebagainya. Yang dimana kita pilih di sini slugnya. Lanjut, mungkin sama semua dengan isinya ini, dengan artikel, kategori, tag dan lain sebagainya. Terus lanjut, mungkin cukup untuk controllers. Lanjut ke bagian resource-nya. Mungkin sini research ada, kita buka bagian views, mana views-nya ini terdapat banyak folder. Yang pertama ada admin, tentunya di dalam admin banyak lagi folder-foldernya. Terus di dalam artikel juga begitu, artikel terdapat template-nya, dimana kita bisa pakai template ini jika ingin menambahkan suatu suatu konten misalnya. Terus di sini ada auth, dimana auth ini adalah template untuk buat form loginnya. Di sini kalian bisa lihat password, confirm, login, register dan verify-nya. Terus lanjut di sini ada check editor. Di sini ada layouts-nya ini sama seperti template juga. Terus di sini ada SB admin, mana ya kita bisa mengedit juga pada headnya, footernya, buttonnya juga. Terus lanjut di sini ada vendor berupa alertnya. Mungkin itu saja bagian views. Terus lanjut di bagian routes. Di routes ini mungkin
banyak merah. Terus di sini kita misalnya kita ingin slash home, maka kan ke indeksnya. Terus di mana kita root group di sini kita kasih prefix Laravel file manager, middleware, web auth. Terus di sini ada get check role functionnya, yang dimana dia akan ngecek apakah dia login sebagai admin ataupun sebagai penulis. Nah, jika kita tidak login ataupun mungkin ya tidak login, maka otomatis kita ini sebagai user public user, yang dimana hanya bisa melihat. Nah, di sini dia akan ngecek role-nya apakah dia admin ataupun penulis. Terus dia kembalikan redirect ke dashboard. Terus jika yang dijalankan itu keluar dari ini, maka dia redirect kembali ke halaman awal, artinya ke bagian sebagai public user. Sini ada root groupnya juga, middleware, yang dimana dia harus login, yang dimana role-nya itu ada admin ataupun penulis. Di dalamnya ada fungsi-fungsi tersebut, yang dimana kalau admin dan penulis itu dapat mengakses dashboard, kategori search, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di sini. Ini juga kalau ini root untuk pembacanya, misalnya dia verified dengan role pembaca, kita berikan function root get like terus ID, dimana pada role pembaca ini atau public user ini dia bisa nge-like ataupun nge-comment. Mungkin cukup sekian untuk codingannya. Mungkin kita akan demokan programnya. Nah, di sini kita ke sini. Nah, di sini saya login sebagai adminnya. Mana sebelumnya saya sudah menambahkan beberapa postingan. Yang pertama yang ini, tutorial bermain game, yang mana bannernya lupa, astaga, maaf, saya lupa menyalakan artisan serve-nya. Nah, pada Visual Studio Code kita ke terminal, terus kita ketik php artisan serve. Nah, selesai, kita copy yang ini, terus kita copy yang ini. Mungkin sudah terbuka ya. Kita copy, terus kita paste ke browser kita. Nah, di sini saya pakai Google Chrome. Kita paste yang tadi, terus kita enter. Maka akan muncul seperti ini. Misalnya kita memencet tutorial bermain game Genshin Impact ini, maka kan bannernya itu akan terbuka dan keterangan-keterangannya akan muncul. Nah, ini ditambahkan 18 menit yang lalu. Kita bisa melihat isinya dari banner tersebut. Terus kita kembali. Di sini juga cara mengatasi error di dalam belajar programming. Di sini ada contohnya yaitu sini masih template. Terus lanjut. Di sini saya tambahkan juga postingan, di mana saya taruh bagian rekomendasi ini, game Genshin Impact. Nah, di mana dalamnya itu terdapat kategorinya. Terus dia ditambahkan 22 menit yang lalu dengan tag Genshin Impact dan juga game, dimana authornya itu atau pemiliknya itu yaitu admin, yang dimana saya membuat ini sebagai admin, bukan sebagai penulis. Sini ada isi tersebut, yang dimana postingan ini juga bisa kita like, tentunya sebagai public user tentunya. Terus kita kembali ke home. Sini ada kategori, kita bisa melihat kategori apa saja, authornya siapa saja, dan lain sebagainya.
Di sini postingan saya ada 3 atau ada 4. Terus misalnya kita ke bagian admin. Nah, pada admin ini dia bisa melakukan apa saja. Misalnya dia bisa ngepost, bisa buat kategori, bisa buat tag, ataupun bisa membuat banner. Di sini saya akan mencontohkan cara menambahkan post. Mungkin saya tambahkan dulu bagian tagnya. Saya tambahkan misalnya tagnya Valorant misalnya. Nah, data berhasil ditambahkan, maka akan muncul notifikasi seperti ini jika berhasil. Nah, ke bagian post, kita tambahkan postnya itu bermain Valorant misalnya. Terus kita pilih sampulnya, yaitu gambar. Misalnya saya akan cari dulu, mungkin bagian ini. Terus kategorinya saya memilih game tentunya. Terus tagnya saya pilih game dan juga Valorant. Saya milih 2 tag ini. Nah, mungkin bagi kalian atau bagi kita yang tidak mengetahui cara men-select 2 sekaligus ataupun semuanya, kita bisa memencet kontrol dan pilih. Nah, kita bisa select semuanya, bisa select yang lain juga. Nah, di sini saya ingin memilih game dan juga Valorant. Mungkin di sini saya akan contoh saja ya, mungkin saya akan cari lorem. Nah, yang ini aja kita kita copy ke bagian konten kita. Nah, terus kita tambahkan apakah sudah tertambah. Oh, sudah berhasil. Nah, di sini saya ingin memasukkan postingan yang tadi itu ke bagian rekomendasi agar muncul di paling atas begitu. Nah, di sini kita tinggal memencet tombol ini rekomendasi, maka akan dia muncul di bagian rekomendasi. Nah, seperti ini. Ini postingan yang baru kita tambahkan tadi 18 detik yang lalu. Nah, mungkin itulah dapat yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.